Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang historiografi. Jadi untuk materi historiografi ini di semester kemarin sudah dijelaskan, yaitu masuk dalam penelitian sejarah. Jadi historiografi ini adalah salah satu tahap dalam penelitian sejarah. Kalian kalau masih ingat, dalam penelitian sejarah itu ada 5 tahap. Yang pertama itu pemilihan topik. Terus yang kedua ada heuristik. Yang ketiga ada kritik. Dan yang keempat ada interpretasi. Sedangkan yang terakhir itu ada historiografi. Nah, apa itu historiografi? Hari ini akan kita bahas. Untuk gampangnya, historiografi itu adalah penulisan sejarah. Jadi, sejarah itu ditulis, terus kemudian itu yang dinamakan dengan historiografi. Historiografi ini adalah bagian final atau bagian akhir dari penelitian sejarah. Karena setelah historiografi itu tidak ada tahap selanjutnya. Jadi, untuk historiografi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah historiografi tradisional. Yang kedua, historiografi kolonial. Yang terakhir, historiografi modern. Jadi pembagiannya berdasarkan kronologi dari yang tertua yaitu tradisional sampai yang paling akhir yaitu historiografi modern. Sedangkan historiografi tradisional itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu historiografi tradisional masa Hindu-Buddha dan historiografi tradisional masa Islam. Pertama-tama kita akan membahas historiografi tradisional. Jadi untuk historiografi tradisional ini sendiri adalah historiografi tertua di Indonesia. Jadi pertama kali penulisan sejarah itu disebut dengan historiografi tradisional. Historiografi tradisional ini biasanya ditulis oleh para sastrawan, pujangga keraton dan bangsawan kerajaan. Jadi yang hanya bisa menulis historiografi di masa ini itu cuma orang-orang dari kalangan atas, karena yang bisa baca tulis itu cuma dari golongan bangsawan saja. Kemudian historiografi tradisional ini sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama masa Hindu-Buddha. Yang kedua masa Islam. Untuk hari ini yang kita bahas adalah Hindu-Buddha. Nah, kenapa Hindu-Buddha dikatakan sebagai historiografi yang paling tua yang ada di Indonesia? Karena sebelum masuknya agama Hindu-Buddha, kita tuh belum mengenal yang namanya tulisan. Jadi setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu juga sambil membawa tulisan atau memperkenalkan tulisan. Nah, itu yang dianggap sebagai historiografi tertua di Indonesia. Adapun kekuatan dan kelemahan dari historiografi tradisional ini sendiri antara lain adalah yang pertama kekuatan. Jadi historiografi tradisional ini cuma membahas tentang peristiwa tertentu aja. Jadi tidak semua peristiwa yang ada di masa tradisional ini, masa Hindu-Buddha itu bakalan dimasukkan dalam historiografi. Jadi yang dimasukkan itu cuma yang penting-penting saja. Terus yang kedua itu menunjukkan legitimasi raja. Legitimasi itu semacam pengakuan terhadap raja. Jadi raja itu minta pengakuan dari rakyat-rakyatnya itu melalui historiografi ini atau penulisan sejarah ini. Terus yang ketiga itu menekankan struktur, bukan proses. Jadi yang dia tekankan tuh hasilnya, bukan prosesnya gimana caranya menulis itu. Terus yang keempat itu menampilkan genealogi atau silsilah raja-raja.
Jadi kan kalau dalam kerajaan Hindu-Buddha maupun Islam, ke raja itu diturunkan berdasarkan keturunannya. Jadi ketika seorang raja punya anak, ya otomatis anaknya itu jadi raja. Nah, dengan silsilah ini ditulis dalam historiografi, kita kan jadi tahu kalau urutan raja itu berarti punya hubungan darah dengan raja sebelumnya. Terus yang terakhir, kekuatannya adalah menampilkan budaya masyarakat lokal. Jadi fokusnya dalam penulisan historiografi tradisional ini selain untuk tentang kerajaan, tapi juga memasukkan unsur-unsur budaya lokal yang ada di masa itu. Sedangkan kelemahannya ada beberapa juga. Yang pertama adalah pembahasan hanya raja dan kaum bangsawan saja. Karena kan yang nulis cuma dari kaum bangsawan, makanya yang ditulis juga dari kaumnya sendiri, dari raja, dari kejadian yang ada di istana, terus bangsawan-bangsawannya itu siapa aja. Jadi kayak gitu. Untuk rakyatnya sendiri itu tidak terlalu disorot. Terus yang kedua, hanya membahas aspek tertentu. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, jadi cuma bahas itu kehidupan raja saja. Jadi hanya tertentu saja, tidak semuanya. Terus subjektivitasnya tinggi. Tadi kan disebutkan bahwa historiografi itu fungsinya untuk legitimasi raja atau pengakuan raja. Nah itu kan berarti otomatis historiografinya harus berisi yang baik-baik saja, kejadian yang baik-baik saja, jarang yang menuliskan kejadian buruk tentang raja tersebut. Nah itu yang dinamakan dengan subjektivitas, cara pandang sejarawan dalam menulis sejarah. Terus yang keempat, ada penulisan tidak dilandasi oleh teori. Tidak dilandasi teori, karena kan yang nulis itu adalah sastrawan, pujangga. Jadi mereka tuh menulis berdasarkan apa yang diinginkan oleh raja untuk ditampilkan. Terus yang terakhir, sumber data sulit ditelusuri kembali. Nah ini kan sudah lama banget Hindu itu masuk ke sini pada abad awal dulu 2 Masehi. Jadi ini sudah terlalu lama, jadi sumber-sumbernya dalam penulisan sejarah historiografi ini itu sudah kebanyakan hilang. Nah itu yang dimaksud dengan sumber data sulit ditelusuri